Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Saudara sekalian, kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah, apa sih yang akan diperoleh ketika orang itu beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam kehidupan di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antaranya di dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan mereka adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah akan berikan kepada mereka, padanya hayatan thayyibah, hidup yang baik. Maka saudara sekalian, ayat ini menegaskan kepada kita, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, kita khususnya di Indonesia mayoritas kan beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita rasakan kehidupan kita kan penuh dengan masalah. Di mana sekarang ini mencari keadilan itu susah. Kadang-kadang orang harus membeli untuk mendapatkan keadilan. Mendapatkan pedagang-pedagang yang jujur itu juga susah. Kadang-kadang kita bertemu dengan banyak sekali pedagang yang memanipulasi. Bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang baik itu juga jarang kita dapatkan. Sebagian orang memanfaatkan kekuasaan atau jabatannya hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya saja. Alias, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tampaknya belum terwujud, padahal kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, untuk menggambarkan sebuah iman yang betul-betul memenuhi syarat untuk Allah memberikan kehidupan yang baik kepadanya, mari kita coba perhatikan kisah di dalam Al-Quran, surah As-Sad, mulai dari ayat yang ke-70 dan seterusnya. Ini kisah ketika Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan iblis pada waktu proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajatal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal mundarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala fa bi'izzatika la'uqwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul adzim. Surah Sad, surah 38 ayat 70 sampai 83. Ini menceritakan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam. Tetapi iblis menolak karena dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam, di mana iblis diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, kemudian Allah mengusir iblis dari surga, dan iblis di dalam ayat lain, misalkan surah Al-Baqarah, itu dikatakan ketika diperintahkan untuk sujud kepada kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menolak, dan Allah menyebutkan iblis itu minal kafirin, termasuk golongan kafir. Nah, saudara sekalian, menarik menurut saya, iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, menolak dan disebut sebagai kafir, padahal di dalam ayat yang ke-79
Iblis mengatakan, Rabbi, ya Tuhanku, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Berilah saya tangguh sampai hari kiamat. Artinya iblis itu kalau percaya itu ukurannya adalah mengetahui keberadaan Allah, maka iblis mengetahui keberadaan Allah. Kalau ukuran percaya itu berdialog, maka iblis justru makhluk yang sudah berdialog dengan Allah secara langsung. Kita manusia itu tidak. Yang ketiga, kalau ukuran iman itu adalah orang itu berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah, maka iblis itu memintanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara sekalian, tidak cukup kalau menurut saya iman itu hanya sekedar orang itu percaya adanya Allah, menyebut Allah dalam kesehariannya. Dan mungkin ketika menghadapi situasi seperti sekarang ini, menghadapi wabah, orang pada berbondong-bondong berdoa kepada Allah. Karena iblis melakukan itu semua. Tetapi iblis dikatakan minal kafirin. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis dan dia termasuk golongan kafir. Maka saudara sekalian, dari apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sadd ayat 70 dan seterusnya ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwa iman itu adalah i'tiqadan wa amalan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang dibuktikan dengan amal. Karena ketika orang itu hanya beramal saja, tidak dimulai atau tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah, itu adalah iman yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Mereka itu ragu-ragu. Sebetulnya surga, neraka itu ada betul atau tidak sih? Sebetulnya pahala akhirat itu betul ada atau enggak sih? Sebetulnya kalau kita beramal soleh nanti diberi pahala atau tidak? Mereka mungkin sholat, mereka mungkin haji, mereka mungkin melakukan berbagai macam amal soleh, tetapi sebetulnya hatinya tidak yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ada orang yang mungkin melakukan amal-amal, peribadatan-peribadatan, tetapi atau sebaliknya, ada orang yang percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau untuk melakukan ketaatan, melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman seperti ini lebih mirip imannya iblis. Dan iblis kita tahu imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena menolak apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian, menjadi orang yang beriman haruslah menjadi keyakinan hati yang sangat kuat yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan. Misalkan orang yang mengaku betul-betul beriman adalah orang-orang yang mau untuk menjalankan sholat. Orang-orang yang betul-betul beriman adalah orang yang mau menjalankan puasa. Orang yang beriman adalah orang yang mau menolong sesama karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, manakala orang hanya percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau melakukan perbuatan itu semua, maka sesungguhnya keimanan itu adalah keimanan yang dimiliki oleh iblis, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali inilah persoalan kita sekarang ini. Karena banyak orang di era sekarang ini mengaku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika datang giliran disuruh untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, mereka tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman kehidupan yang baik di dunia ini, Allah tidak memberikan karena barangkali kalau secara kualifikasi keimanan kita belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bicaranya adalah tentang komunitas sebuah masyarakat. Dan saudara sekalian, kalau dalam kehidupan Rasulullah SAW ada catatan menarik bahwa Rasulullah SAW itu berdakwah itu diantaranya adalah kepada orang-orang Yathrib. Di mana atau di waktu seperti apa Rasulullah berdakwah kepada orang Yathrib? Adalah ketika orang-orang Yathrib yang sekarang bernama Madinah sedang melakukan ibadah haji. Artinya, dalam kehidupan masyarakat sebelum Rasulullah SAW itu membawa risalah Islam, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah dan sekitarnya itu masih melakukan peribadatan. Mereka masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi peribadatan mereka dicampur dengan kemusyrikan, dicampur dengan bid'ah, dicampur dengan tahayul, dicampur dengan khurafat dan sebagainya. Artinya sudah tidak murni lagi sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara sekalian,
Kalau kemudian kita mengendaki sebuah keimanan itu dipenuhi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita harus diwujudkan dalam bentuk peribadatan yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Dan memang inilah persoalan di mana orang-orang Mekah itu tidak menyukai dakwah Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW mendakwai kalimat tauhid yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'min, surah 40, ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikum bi annahu idza tu'allahu wahdahu kafartum wa in yusyrak bihi yu'minun. Yang demikian itu disebabkan kalau Allah saja yang esa yang diseru, kafartum, mereka itu ingkar. Wa in yusyrak bihi, kalau mereka menserikatkan atau ketika berhala itu diserikatkan atau Allah diserikatkan dengan sesuatu, yu'minun, mereka baru mau percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian saudara sekalian, keimanan yang dibutuhkan kita sekarang ini yang kemudian memenuhi kriteria Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan yang tidak dicampuri dengan kemusyrikan, diwujudkan dalam bentuk peribadatan yang tidak dicampuri dengan perkara-perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita butuhkan sekarang ini agar Allah bisa merealisasikan janjinya kepada kita bahwa kita akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini, dan insya Allah janji Allah selanjutnya kepada orang yang beriman adalah ketika mati akan dimasukkan bersama-sama ke dalam surganya. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.